Memasuki musim baru, Arsenal punya satu prioritas yang sangat jelas. Arteta sedang mencari tambahan gelandang tengah. Menariknya, kebutuhan ini bahkan dianggap lebih penting daripada merekrut winger baru. Keputusan Arteta itu menunjukkan satu hal. Dia merasa timnya belum memiliki sosok yang benar-benar mampu menyatukan seluruh permainan Arsenal. Selama beberapa musim terakhir, Arsenal memang berkembang menjadi salah satu tim terbaik di Inggris. Mereka memiliki pertahanan yang solid, pemain sayap yang berbahaya, hingga striker yang mampu mencetak gol. Namun, ada satu masalah yang terus muncul, terutama ketika menghadapi lawan yang bermain disiplin atau melakukan pressing tinggi. Arsenal sering kesulitan menghubungkan lini belakang dengan lini depan. Dan kenapa Bruno Guimaraes adalah pemain yang diinginkan Arteta? Bruno bukan sekedar gelandang bertahan. Ia juga bukan playmaker murni seperti Martin Odegaard. Yang membuatnya spesial adalah kemampuannya menggabungkan banyak peran sekaligus. Ia mampu membantu pertahanan, mengatur tempo permainan, membawa bola ke depan, memecah pressing lawan, hingga ikut menciptakan peluang di area penalti. Inilah tipe pemain yang selama ini diinginkan Arteta. Arteta itu selalu memulai permainan mereka dari bawah. Bek tengah melebar untuk membuka ruang. Gelandang harus turun untuk menjemput bola agar tim dapat keluar dari tekanan lawan. Declan Rice memang luar biasa dalam duel fisik, merebut bola, dan membawa bola ke depan. Martin Zubimendi memiliki kecerdasan posisi dan distribusi bola yang sangat baik. Namun keduanya belum memiliki paket kemampuan selengkap Bruno Guimaraes. Bruno mampu terus jajar dengan bek tengah ketika dibutuhkan. Ia juga sanggup bergerak lebih tinggi sebagai gelandang nomor 8 saat Arsenal menyerang. Arteta tidak perlu mengubah sistem hanya karena memainkan Bruno. Justru Bruno membuat Arsenal memiliki lebih banyak variasi. Saat Rice maju menekan lawan, Bruno bisa menjaga keseimbangan di belakang. Saat Zubimendi bertahan di depan bek, Bruno dapat bergerak ke area yang lebih ofensif. Fleksibilitas seperti ini sangat berharga dalam sepak bola modern. Namun kemampuan terbaik Bruno bukan hanya soal bertahan. Ia juga sangat cerdas dalam membangun serangan. Musim lalu Arsenal terlalu bergantung kepada Martin Odegaard sebagai sumber kreativitas. Ketika kapten asal Norwegia itu absen karena cedera atau dijaga ketat lawan, Arsenal memang masih mampu menguasai bola. Tetapi penguasaan bola tanpa menciptakan peluang berarti tidak banyak gunanya. Bruno menawarkan solusi. Ia mampu menerima bola di antara garis pressing lawan, lalu langsung mengirim umpan vertikal yang memecah pertahanan. Ia bisa mengalihkan permainan ke sisi sayap sebelum lawan sempat bergeser. Artinya, Arsenal tidak lagi bergantung pada satu pemain untuk menciptakan peluang. Yang lebih menarik, kontribusi Bruno di depan gawang juga terus meningkat. Dalam musim terbaiknya bersama Newcastle, ia mencatatkan 9 gol dan 8 assist di semua kompetisi. Statistik ini sangat mengesankan, mengingat tugas utamanya tetap sebagai gelandang tengah. Ia bukan pemain yang hanya menunggu peluang datang. Sebaliknya, ia aktif merebut bola, mengatur ritme permainan, lalu ikut menyelesaikan serangan. Sulit menemukan gelandang dengan paket kemampuan seperti ini. Tapi bagaimana bisa Bruno Guimaraes menjadi hebat seperti sekarang ini? Karir profesionalnya dimulai bersama Atletico Paranaense di Brasil. Di sana ia berkembang sangat cepat hingga membantu klub meraih Copa Sudamericana. Penampilannya kemudian menarik perhatian klub Prancis Olympique Lyon. Di Ligue 1, Bruno belajar memahami permainan dengan level taktik yang lebih tinggi. Ia belajar kapan harus turun membantu bek, kapan harus bergerak ke ruang kosong, serta bagaimana memainkan umpan progresif yang mempercepat serangan. Semua pengalaman itu menjadi bekal sempurna sebelum akhirnya pindah ke Newcastle United. Saat bergabung, Newcastle masih berjuang keluar dari zona bawah klasemen. Banyak orang mempertanyakan keputusannya. Namun Bruno melihat sesuatu yang berbeda. Ia ingin menjadi bagian dari proyek besar, bukan sekedar bergabung dengan klub yang sudah sukses. Keputusan itu terbukti tepat. Sejak kedatangannya, Newcastle berubah menjadi tim yang jauh lebih kompetitif. Bruno berkembang menjadi motor permainan sekaligus pemimpin di ruang ganti. Ia bahkan dipercaya mengenakan ban kapten dan membantu Newcastle mengakhiri penantian panjang mereka
untuk meraih trofi domestik. Yang membuat para pendukung mencintainya bukan hanya statistik, melainkan mentalitasnya. Bruno selalu bermain dengan intensitas tinggi, tidak takut duel dan berani mengambil tanggung jawab di momen-momen penting. Ia juga dikenal sebagai pemain yang sangat serius mempelajari lawan sebelum pertandingan. Bruno rutin menganalisis pola permainan lawan agar mengetahui ruang mana yang akan terbuka ketika pertandingan berlangsung. Kebiasaan ini sangat sesuai dengan filosofi Arteta yang menuntut setiap pemain memahami detail taktik. Kemampuan Bruno membaca permainan terlihat jelas saat menghadapi tim-tim besar. Inilah alasan mengapa ia disebut sebagai gelandang box-to-box modern. Kedatangan Bruno ke Arsenal akan benar-benar memberikan dampak yang besar, karena Rice akan lebih bebas melakukan pressing tinggi. Zubimendi dapat fokus menjaga keseimbangan permainan. Odegaard tidak lagi memikul seluruh beban kreativitas. Bukankah Arsenal akan mendominasi Premier League lagi? Lawan tidak bisa lagi hanya mematikan Odegaard untuk menghentikan kreativitas The Gunners. Masih ada Bruno yang mampu membuka ruang dengan umpan maupun dribble progresifnya. Di sisi lain, kehadiran Bruno juga meningkatkan kualitas bertahan Arsenal. Ia memiliki etos kerja luar biasa saat kehilangan bola. Ia rajin mengejar lawan, memenangkan duel, dan menghentikan serangan balik sebelum berkembang menjadi peluang berbahaya. Arteta selalu menginginkan tim yang mampu menyerang dan bertahan sebagai satu kesatuan. Bruno adalah tipe pemain yang mampu menjalankan filosofi tersebut. Menariknya lagi, Bruno dikenal sebagai sosok yang tidak mudah menyerah. Dalam perjalanan karirnya, ia berkali-kali menghadapi tekanan, kegagalan, hingga kritik. Namun setiap kali terjatuh, ia selalu kembali menjadi pemain yang lebih kuat. Mentalitas seperti inilah yang dibutuhkan Arsenal jika ingin terus bersaing, memperebutkan gelar Liga Inggris maupun menjuarai Liga Champions. Pada akhirnya, alasan Arsenal mendatangkan Bruno Guimaraes bukan semata-mata karena ia pemain hebat. Yang lebih penting, ia adalah solusi bagi banyak masalah sekaligus. Bruno tidak akan menggantikan Declan Rice. Ia juga bukan pengganti Martin Odegaard atau Zubimendi. Justru ia akan menghubungkan semuanya. Dan mungkin itulah kepingan terakhir yang sama ini dicari Mikel Arteta.